Selamat Sugihwarto, Namo Buddhaya. pagi, Baik, selamat Bapak Ibu, waktu. selamat bergabung di Dhamasa Kaca Online. Hari ini kita mengikuti sebulan pendalaman Dhamma, episode ke-10 dengan narasumber kita Bante Dhammasubhu Mahatera. Nah, saya akan mulai dengan sebuah pantun. Anak-anak menggandeng mama, pergi ke sekolah esok lusa. Berjumpa kembali bersama mengikuti SPD luar biasa. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, kita memulai acara hari ini dengan nama Karapatang. Mari Bapak Ibu kita bersikap anjali. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang aviwademi. Swakato bhagawata dhammo dhammang namasami. Supartipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Berikutnya kita mendengarkan satu syair Dhammapada yang akan dibawakan oleh Romo Singgi. Silakan kepada Romo Singgi. Dhammapada Loka Warga Dunia Syair 167. Hinang Dhammang Naseweya Pamade Nanasang Wase Micha Diting Naseweya Nasia Lo Kawat Wat Dano, yang artinya janganlah mengejar sesuatu yang rendah, janganlah hidup dalam kelengahan, janganlah menganut pandangan-pandangan salah, dan janganlah menjadi pendukung keduniawian. Sabbe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu, satu, satu. Ya, silakan, Bro Teddy. Ya, baik, terima kasih Romo Singgi. Nah, berikutnya mari kita melakukan permohonan atas sila kepada Bante. Mayang Bante Pisaranena Saha Atasilani Yacama Dutiyampi Mayang Bante Pisaranena Saha Artasilani Yacama Tatiyampi Mayang Bante Pisaranena Saha Artasilani Yacama. Wadana, Tisarana, dan Atasila. Bagi yang menjalankan Atasila, yang tidak menjalankan Atasila, nanti mengucapkannya hanya sampai pada Pancasila. Ya mamang bandamitang wadita, Nama Bante. nakmu tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa, nakmu tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa, nakmu tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yang saranang gacami, Budang saranang gacchami. damang saranang gacami, Dhammang saranang gacchami. sanghang saranang gacami, Sanghang saranang gacchami. dutiyampi buddhang saranang gacami, Dutiyampi budang saranang gacchami. dutiyampi dhammang saranang gacami, Dutiyampi dhammang saranang gacchami.
Tutiampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Istaranang gamanang paripurang. Amma bante. Panatipata weramani sikapadang samadhiyami. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Brahmacaryang weramani sikapadang samadhiyami. Abrahmacharya weramani sikkhapadang samadhiyami. Sawadha weramani sikapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Suramiraya maja pamadatana weramani sikapadang samadhiyami. Surameraya majapamadatthana weramani sikkhapadang samadhiyami. Pikala bujana weramani sikapadang samadhiyami. Wikala bojana weramani sikkhapadang samadhiyami. Naca kita wadita wisuka dasana malaganda wilipana dharana mandana wibusana tana weramani sikapadang samadhiyami. Naca gita, wadita, wisukada, sana, malaganda, wilepana, dharana, mandana, wibu santana, weramani sikkhapadang samadhiyami. Uca sayana mahasayana weramani sikapadang samadhiyami. Ucasayana, mahasayana, weramani sikkhapadang samadhiyami. Imani atasilangga samadhiyami. Silena sukating yanti silena boga sambada silena niputing yanti tasma silang wisoda ye. Nama Bante Sadu Sadu Sadu. Selamat malam Bante Madami. Ya, selamat Ya, malam. ya. eh Hari ini spesial Bante. Hari ini tidak di Indonesia, Bapak Ibu. Jadi kita menyapa Bante ini selamat pagi, Bante. Selamat Di pagi. sini kita selamat malam, di tempat Bante selamat pagi. Karena Bante sekarang berada di Yellowstone ya. Benar ya Bante? Dan berada di Ya, mana nih Bante? ya, masih di sana saya. Selamat pagi. Ya. Bagaimana suasana Nah, di tempat tadi? baik Bante, semuanya berjalan lancar, semuanya. Hari ini kebetulan hari May Day juga, Hari Buruh Internasional. Di sini Ya, terpantau aman sekali Bante. ya. Di sini panas apa dingin? Di di mana Bante? Di sini panas. Di tempat saya dingin sekali. Mhm. Di saya bertempat Ya, ini dingin sekali. di Yellowstone ya Bante. Ya, ya. Hmm. Ya, ini saya di Yellowstone. Nah, baik Bante. Tapi hari ini sangat menarik Bante, karena eh, ini menceritakan kisah dari Bante juga ini. Bagaimana judulnya juga sangat menarik dengan tirakat keliling dunia timur dan dunia barat. Nah, di foto Bante ini juga sangat menarik karena ada
gereja yang sekarang sudah menjadi wihara, begitu. Mungkin bisa diceritakan sedikit Bante, sharing kepada kami bagaimana di mana posisi wihara ini dan bagaimana sekarang sudah berubah fungsinya, begitu Bante. Oh ya, itu biara adanya di satu state atau satu kota, namanya MT apa pun MT Lock atau apa kemarin ya. Itu di New York. Jadi di bagian dari New York. Memang di sana ada gereja yang menurut kisah bantainya itu gereja ini dibangun sampai saat ini umurnya ada 100 tahun. Jadi dibangun 100 tahun yang lalu. Dibangun dengan gaya klasik, klasik sekali, dan di kota luar, jadi memang tempatnya sangat sunyi, tidak hiruk pikuk seperti di pusat kota New York. Di New, kota bagian New lainnya lagi, London. bukan New Desti atau apa namanya, sebelahnya. Lalu biara yang tinggal ini adalah biara para bandenya adalah bante yang berkebangsaan Barat, jadi memang orang lokal, orang Amerika. Kemudian menjalani kebikuan dengan waktu pas sampadanya di Sri Lanka. Ada ya sebagai gereja sudah teratur, tertata dengan rapi, fasilitasnya lengkap untuk berkegiatan spiritual karena gereja di luar kota, maka gayanya atau stylenya juga gereja yang retret. Karena gereja sendiri itu sebetulnya juga seperti gaya wihara. Wihara ini kan ada dua, ada wihara yang bergaya ganda dura dan vipassana dura. Vipassana dura biasanya wihara-wihara yang dibangun untuk pengembangan batin, biasanya lokasinya jauh dari perkotaan, jauh dari keramaian, karena orang yang ke sana tujuannya adalah untuk mendapatkan suasana keheningan, kejernihan, ketenangan batin, yang umumnya mereka sudah terlalu sibuk di dunia keramaiannya. Maka Anda wihara yang dibangun terpisah dari pusat keramaian, namanya Vipassana Dura. Nah, yang di kota-kota disebutnya sebagai ganda dura. Ganda itu bisa berfungsi dua, atau berfungsi double, atau ganda, pemain ganda gitu. Atau juga bermaksud kata ganda ini sebagai aroma harum, gondo harum. Artinya berbau harum. Apa maksudnya? Biara yang di kota ini berfungsi ganda. Pertama tetap dengan misi utamanya menebarkan keharuman, nilai kualitas kehidupan yang tidak melakukan kejahatan, menambah kebajikan begitu. Di samping menyucikan batin diri sendiri, kemudian juga memberikan karya-karya dharma kepada kebutuhan masyarakat luas. Jadi istilah saya bukan pengabdian, tapi berkarya. Kadang-kadang juga ikut-ikutan pelayanan. Nah, berkarya ini berbeda dengan mengabdi, karena kalau berkarya itu adalah ya melakukan sesuatu yang ada nilainya. Kalau mengabdi itu melakukan sesuatu dinilai, tidak ada nilainya. Yang nilai ya yang mengabdi.
yang diabdikan gitu, yang diabdii gitu ya. Nah, karena itulah biara-biara kota juga melakukan pelayanan atau memberikan kegiatan karya dharma untuk kebutuhan masyarakat dalam hal satu kebutuhan pendidikan, yang kedua kebutuhan kesehatan, dan yang ketiga kebutuhan penghiburan. Jadi orang yang hidup agar kehidupannya berbeda dengan yang lain butuh yang namanya pendidikan. Sebab kalau hidup itu tidak dengan pendidikan, nggak ada bedanya dengan makhluk lain yang hanya berbasis pada makan, minum, tidur, berkembang biak. Selesai. Nah, yang membedakan dengan makhluk lainnya adalah tentang pendidikan ini. Nah, pendidikan itu kalau cara Buddhis namanya pendidikan yang berbasis budi pekerti luhur, namanya sila. Nah, orang yang ciri-ciri punya sila itu pertamanya adalah mempunyai kepedulian. Jadi tidak usah ngomong sila-sile kalau dia tidak punya kepedulian. Kalau semakin tinggi silanya semakin angkuh, itu ya jeblok. Gitu kira-kira. Jadi meskipun dia tidak ngerti sila, kalau dia punya peduli, lebih sila dari yang hari-hari ngomong sila tapi tidak peduli, kira-kira begitu. Nah, yang membedakan makhluk satu dengan yang lain adalah tentang pendidikan ini. Nah, makanya kalau yang pertama hanya seksual, yang kedua itu adalah namanya intelektual. Nah, dengan model intelektual ini menjadi kesempatan untuk menduduki atau meraih yang namanya nilai-nilai finansial. Bedanya orang yang kerja otot dengan kerja otaknya di level pendidikan ini. Biasanya kalau finansial sudah mampu, sudah berkembang, nah ini menjadi titik simpang. Manusia itu menjadi individual atau menjadi makhluk sosial, kira-kira begitu. Nah, biasanya kalau OKB, yang orang kaya baru, wah itu perilakunya menjadi beda. Gitulah kira. Nah, kalau dia bisa memilih jalur sosial, artinya di sana akan mempunyai kesempatan mengenal atau memasuki dunia spiritual. Nah, dunia spiritual inilah yang beda hiruk pikuknya dengan duniawi yang bersifat intelektual, struktural, material, gitu kira-kira. Nah, itulah sebabnya biara-biara di kota ya harus memberikan karya-karya yang bersifat pendidikan, yang bersifat kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat lingkungan. Kemudian juga memberikan penghiburan. Nah, penghiburan itu apa? Perhiburan itu suasana batin yang damai, yang senang, sehingga orang ke wihara itu kerasan, wihara itu kangen, wihara itu menjadi idaman, begitu. Jangan seperti yang kadang-kadang terjadi, wihara semakin mewah, pengurusnya semakin menjadi urusan. Nah, kalau orang datang kapok, karena pengurusannya wah menjadi tidak membuat kangen gitu dengan wihara. Jadi wihara ideanya ya menjadi rumah batin. Kalau di rumah ya rumah keluarga, kalau di wihara itu adalah rumah batiniah. Menjadi kangen, menjadi kerasan, menjadi bersahabat ketika kita di wihara itu. Nah, pola ini sebetulnya juga dipakai oleh pola gereja, terutama gereja kuno, gereja Katolik. Karena gereja Katolik juga mempunyai dua versi gereja. Satu namanya gereja yang di kota yang projo itu. Kemudian gereja-gereja yang jauh dari hiruk pikuk adalah gereja pertapaan. Di mana-mana ada. Di Jawa pun juga ada. Misalnya Jawa Tengah itu ada namanya Rowo Seneng.
Wah, itu ada juga itu gereja yang gitu. Nah, yang di kota-kota yang punya sekolahan, punya rumah sakit, dan seterusnya. Memberikan karya-karya kebutuhan masyarakat luas dalam hal pendidikan, kesehatan, dan penghiburan. Sama dengan wihara. Jadi wihara harus menjadi hiburan, hiburan batiniah, bukan hiburan lahiriah. Lah kalau hiburan lahiriah ya ke sana ke mall gitu kan. Makanya orang-orang yang pergi ke wihara, ke mall itu beda. Kalau ke mall itu hiburannya adalah lahiriah. Kalau perjalanan suami istri tangannya digandeng terus. Nah, kenapa digandeng? Iya, soalnya kalau istrinya tidak digandeng, nanti belanjanya itu liar gitu kan. Karena kalau pergi ke mall itu bapaknya, ibunya itu beda misi. Misinya beda. Kalau ibunya menitikkan air liur karena melihat barang-barang yang dipajang di estalase itu sangat menggiurkan sampai meneteskan air liur. Tapi bapaknya yang mengantar itu meneteskan air mata. Jangan banyak-banyak Bu belanjanya Bu. Kira-kira begitulah. Nah, tetapi kalau pergi ke wihara, suami, istri, ngajak anak-anak, apa yang terhibur suasana batiniahnya. Nah, ini yang kadang-kadang orang bangun wihara juga nggak dijelaskan dari awal, apa misi utama wihara ini. Sehingga setelah jadi perwihara, jadi perjalanan, menjadi ramai keluhan. Ngeluh kepada Bante, aduh Bante, biaranya kok sepi, tidak ada yang datang. Nah, ketika anak-anak bikin rame-rame, juga dimarahi. Anak-anak rame, wihara jadi pasar. Nah, akhirnya anak-anak jadi nggak berani ke wihara. Ketika wihara sepi di kota, waduh, wihara kok kayak kuburan, wihara kok kayak rumah duka. Jadi mestinya dari awal harus dipastikan apa tujuan utama ketika bersama-sama membangun sebuah wihara itu. Nah, kembali ke gereja yang di situ itu, ketika berkunjung ke sana, ada satu bantenya yang sedang berada di tempat, karena yang lain sedang tidak berada di tempat. Nah, itulah dijelaskan bahwa wihara ini sudah sangat kuno, sampai sekarang juga masih aslinya itu. Bahkan itu masih ada salibnya. Salib itu sebetulnya sudah dirancang akan diganti dengan sebuah cakra. Nah, tetapi yang memesankan cakranya itu terlalu bersemangat, ukuran yang diberikan diubah menjadi dari kecil menjadi sangat besar. Sehingga kalau ditempelkan di situ menjadi tidak sesuai, bebannya menjadi berat, dan ya pokoknya tidak sesuai lah. Sehingga belum ditempelkan sampai saat ini. Tapi saya pikir ya itu enggak usah lah dilepas, ya sudah begitu aja ditempeli roda dhamma yang ukurannya sebesar itu. Nah, ini kan menjadi kolaborasi dunia timur dan dunia barat. Toh agama Buddha 200 tahun sebelum Masehi pada era Raja Asoka sudah merambah ke dunia barat pada zaman Yunani kuno. Sehingga agama Buddha itu sebetulnya dari 200 tahun sebelum Masehi sudah menjadi agama rakyat, agama raja di dunia barat pada zaman kuno. Itulah sebabnya tata kehidupan atau pola-pola kehidupan gerejawi ada kemiripan dengan kebiasaan-kebiasaan tata kehidupan di wihara. Maka namanya juga biarawan, biarawati, wiharawan, wiharawati. Kemudian rohaniwan, rohaniawati. Lalu struktur kemasyarakatan juga dipisahkan. Ada rohaniwan yang biarawan dan ada rohaniwan yang tidak biarawan. Maka pastor itu juga punya sumpah
Satu namanya taat, yang kedua melarat, yang ketiga selibat. Nah, para biku sebenarnya kan biku juga taat, melarat, selibat. Tapi setelah biku makmur dikritik, gitu kok melarat, wong HP-nya aja paling mahal, gitu kan. Kalau pergi ya serba mewah, nah, itu nggak cocok. Makanya saya ganti taat, kuat tirakat. Nah, makanya kalau biku sudah nggak kuat tirakat, ya nggak ada bedanya dengan yang tidak biku. Yang ketiga selibat, artinya sama, sama-sama tidak menikah. Nah, beberapa gereja di dunia barat ini memang sudah menurun, menurun apa kegiatannya. Karena waktu saya ke Eropa, diajak perjalanan ke Eropa dan memenuhi panggilan dari Bapak Paus tahun 2012, saya juga melihat beberapa gereja yang di sana juga sekarang sampai di dunia lain di Amerika ini juga ada beberapa gereja yang sudah menjadi wihara. Salah satunya ini di luar kota, kemudian di LA juga ada gereja yang besar sekali dibeli sama Damakaya. Nah, kemudian grup Buddhis Theravada, Buddhis Indonesia Theravada ini juga sekarang punya wihara yang sebelumnya sebagai gereja. Nah, ketika wihara menjadi gereja menjadi wihara ya tidak sulit, tidak repot. Ya, fasilitasnya sama ada, kemudian kegunaannya juga ada sama, yang tinggal simboliknya saja yang digantikan. Di Canberra juga ada gereja yang sekarang sudah menjadi wihara. Kebetulan tempat-tempat itu saya pernah berkunjung dan bertinggal di sana, sehingga saya bisa merasakan eh, aromanya, merasakan energinya di tempat-tempat itu. Jadi sangat menarik, sehingga ini mendukung atau menyatakan atau membuktikan bahwa apa yang pernah saya katakan, kalau agama Buddha pada 200 tahun sebelum Masehi sudah menjadi agama raja, agama rakyat di dunia timur dan dunia barat. Nah, itulah Vietnam itu, patung yang di depannya itu ya patung Kuan Im itu. Depanan lagi ada patung dari Burma ada. Nah, jadi ya apa itu Bunda Maria apa Kuan Im ya wis ngono wae lah kira-kira. Wan Im Ya itu itulah Bante. keadaan ya Itu Kak Wan itu Im. ya, Masih. Ya, baik Bante. Bagaimana eh, dengan kita menjaga tirakat itu kita bisa keliling dunia timur dan dunia barat yang seperti Bante katakan itu loh Bante. Apa artinya Ya, bagaimana kita menjaga tirakat dan apa sih dengan manfaatnya itu kan berarti Bante sudah menjalani puluhan tahun. Nah, dengan menjaga tirakat ini sehingga Bante saat ini keliling dunia nih antara dunia timur dan dunia barat juga. ya kebetulan saya kan sebagai biku ya tadi toh. Jadi yang pertama taat, yang kedua kuat tirakat, yang ketiga selibat kan begitu. Selibat ya artinya tidak menikah, sebagai rohaniwan yang biarawan. Kemudian taat artinya ya patuh hukum, hukum negara, hukum hukum adat, hukum dharma. Jadi Sang Buddha menyampaikan bahwa dharma itu
apa ajaran yang diberikan oleh Sang Buddha itu sebagai hukum meliputi adalah hukum adat, hukum negara, dan hukum dharma. Pesan Sang Buddha, taati dan patuhi bekerjanya hukum-hukum itu. Karena barang siapa bekerja sesuai dengan hukum, dia berada di tempat yang pasti dan aman. Tapi kalau dia bekerja menyimpang dari pekerjaannya hukum, dia akan menjadi korban keadaan. Apakah korban hukum adat, apakah hukum negara, atau hukum dharma. Bedanya kalau hukum adat itu dibuat oleh individual. Biasanya siapa yang suaranya paling keras, itu paling didengar, paling ditakuti, dan paling diikuti. Karena itu hanya berlaku lokal. Nah, kalau hukum negara dibuat oleh masyarakat, di pemerintahannya, maka berlaku nasional. Itu sebabnya kenapa misi Dharma ini bisa merambah ke berbagai belahan dunia dengan tidak menimbulkan sengketa, tidak menjadi ketegangan, ya karena pesan yang pertama dibawa adalah patuh hukum, di mana mereka berada dan bertempat tinggal. Nah, yang ketiga adalah hukum alam. Karena hukum alam atau hukum dharma itu tidak ada yang membuat, makanya berlaku universal. Nah, barang siapa yang taat dengan hukum alam, ya dia selamat. Tapi yang melawan, ya dia akan menjadi korban. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itulah pesan dharma. Nah, makanya sebagai misionaris dharma, ini sebetulnya menjadi bekal utama dan sudah terbukti dharma yang dibawakan oleh Sang Buddha dimanapun dan kemanapun ya tidak menimbulkan ketegangan, tidak menimbulkan sengketa. Itu. Nah, saya sebagai biku ya tirakat. Ya sampai saat ini ya saya masih men, apa sama dengan sebelumnya saya makan satu kali dan tanpa nasi. Nah, kebetulan ya, itu sudah biasa di dunia barat kan ternyata juga nggak ada nasi, jadi saya enggak nasi juga nggak repot gitu ya. Nah, nah, tapi juga tidak semua seperti meskipun para biku nggak semuanya makan satu kali dan tanpa nasi. Ya, saya kebetulan saja sejak sama sebagai samanera saya makan makan satu kali, kecuali kalau saya tinggal di satu tempat kemudian bersama dengan Bante lain, misalnya saya sekarang kalau saya tinggal di Pondok Labu, kemudian ada Bante lain yang bermalam, atau Bante Cata atau siapa, kalau beliau makan pagi ya saya temani. Tapi kalau ada Bante Cita Guto di rumah, beliau makan pagi ya saya tidak temani. Karena saya memang memilih makan yang satu kali. Nah, mengenal dunia, dunia itu kan ternyata banyak. Orang mengira dunia itu hanya satu. Tapi ternyata kalau kita lihat dengan kacamata Dharma frame kesunyataan produk alam, dunia itu banyak. Coba dengarkan saja. Ada dunia pendidikan itu sendiri, dunia hiburan sendiri, dunia perdagangan sendiri, dunia kesehatan sendiri, dunia politik sendiri. Wah, gitu kan. Nah, karena alam juga banyak. Orang mengira alam itu hanya satu, alam dunia. Paling banyak ada empat alam apa eh, alam dunia, kemudian alam akhirat, kemudian alam barzah. Hanya begitu aja. Tapi Sang Buddha mengenalkan alam kan 31 alam. Jadi dunia itu banyak, alam itu juga banyak menurut kacamata Dharma. Bagaimana dunia timur dan dunia barat?
Ya semua sepakat bahwa arah itu kan ada timur, ada barat, ada utara. Dan ternyata bola bumi itu bulat, kemudian berputar terus. Dan itulah yang disepakati saat ini. Meskipun pada awalnya diberitahukan dunia itu, bumi itu datar, kemudian ditutup sama langit. Lalu di pinggir-pinggir bumi ini ada tiang-tiangnya. Satu ketika tiangnya ambruk. Nah, pada waktu tiangnya keropos dan ambruk itulah terjadi kiamat. Ternyata kan dibantah oleh penemuan lain bahwa dunia ini bola bumi tidak datar tetapi bulat. Dan juga diakui bahwa bola bumi itu bulat kemudian berputar. Bukan matahari mengitari bumi, tapi bumi mengitari matahari. Karena berputar terus, tidak berhenti-berhentinya, maka lakernya aus. Satu waktu lakernya aus, kemudian lepas dari asnya. Ketika lepas, bumi itu pecah, jatuh, dan itulah kiamat. Jadi kiamat dikatakan nanti buminya hancur, lebur semua yang ada. Itu karena lakernya sudah aus dan keropos kemudian pecah. Tapi meskipun kiamat sudah ditunggu-tunggu dan katanya 2012 12 Desember 2000, tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 akan terjadi kiamat. Tapi ternyata malah Bandiku Tak Damo dan Wali Kota Tanjung Pinang meresmikan wihara. Saya juga datang, malah saya diminta berdoa. Ya doa saya kabul, ternyata bola bumi nggak jadi pecah. Nah, lah Sang Buddha juga mengenalkan yang namanya kiamat. Nah, Sang Buddha mengenalkan dunia itu ada dunia timur, dunia barat, dunia besar, dunia kecil. Masing-masing mempunyai keberadaan dan ada awalnya, ada akhirnya. Semua akhir itu dinyatakan sebagai berhentinya semua sistem. Ya kalau berhentinya baik-baik, ya artinya menyenangkan. Tetapi kalau berhentinya tidak baik-baik, ya itu merusakkan atau menjadikan penderitaan banyak beban. Nah, ternyata dunia kecil itu juga sering kiamat. Dunia besar pun juga sama kiamat. Nah, yang menjadi menarik karena bola bumi itu berputar karena bulan, maka yang ternyata tadinya timur itu bisa menjadi barat. Dan yang tadinya barat itu juga menjadi timur. Jadi kalau kita pergi ke timur terus, ternyata itu jadi barat. Nah, pergi ke barat terus ternyata juga menjadi timur. Nah, begitulah. Karena ini semua berputar, nah, orang-orang Kali Yuga Sakaraja menggambarkan keberadaan dunia ini dibagi menjadi 4 masa. Masa baik, baik sekali, masa buruk, buruk sekali, dan satunya as. Maka ketika suasana atau keadaan pada posisi yang terbaik, disebutnya sebagai zaman keemasan. Nah, karena semua itu bergerak, tidak langgeng, tidak abadi, maka kualitas terbaik itu satu waktu juga akan menurun. Nah, dari emas itu turun menjadi perak, turun menjadi perunggu, perunggu turun menjadi besi. Nah, ketika semuanya dalam keadaan sulit, disebutnya zaman besi. Maka kalau zaman besi itu semuanya menjadi keras, perilaku keras, omongan keras, hidup keras. Yang sulit-sulit itu bahkan memimpin saja juga harus dengan apa memimpin juga harus keras. Kalau memimpin zaman keras alon-alon ya tidak didengar. Maka ngomongnya pun juga harus keras. Kalau perintah pakai tangan, tanganmu juga tangan besi, begitu karena berada pada zaman besi. Nah, kalau semua pada posisi yang terendah itu lalu menjadi kesadaran kolektif, semua sudah menyadari kita kok sulit, ayo kalau bagaimana supaya tidak sulit.
Dengan usaha bersama nanti keberadaannya juga menjadi makin naik, merambah dari besi kembali menjadi perunggu, kembali menjadi perak, dan puncaknya menjadi emas. Nah, begitulah dunia berputar itu antara timur dan barat. Yang menjadi menarik basisnya dunia barat dengan dunia timur. Dunia timur itu basisnya adalah dari kultural, kemudian moral, dan spiritual. Dunia barat itu kultural, intelektual, dan struktural. Apa yang membedakan? Ternyata juga keadaan alam. Dunia timur seperti kita yang dikenal sebagai dunia timur itu, kenapa kok budayanya itu moral dan spiritual? Karena dunia timur seperti kita di Indonesia, itu kan posisinya di bawah garis katulistiwa yang sepanjang zaman, sepanjang waktu dilintasi matahari. Sehingga keberadaannya secara demografinya, secara keberadaan alamnya memang berbeda dengan alam-alam lainnya. Dengan belahan dunia lain yang jauh dari garis katulistiwa. Yang tidak setiap tahunnya itu dilintasi matahari. Nah, karena matahari itu bergerak sesuai dengan berputarnya bola bumi ternyata tidak bunter secara linear, tetapi kadang-kadang miring sana miring sini, itu yang membuat matahari itu 6 bulan ke selatan, 6 bulan ke utara. Nah, maka orang-orang yang di bawah garis katulistiwa sepanjang waktu itu melihat matahari ini dan punya juga musim panas puncak, musim dingin puncak, tetapi tidak lama. Seperti kita di Jawa, itu hanya 2 minggu saja. Puncak musim panas dan musim dingin. Secara garis perputaran matahari. Tapi di belahan dunia lain, seperti di Eropa, juga sekarang di Amerika ini, karena tidak persis di bawah garis matahari, maka ketemunya matahari itu tidak setiap waktu. Karena kalau kebetulan matahari pas di selatan, orang yang ada di utara ini jauh dari matahari. Dinginnya dingin sekali. Tapi kalau pas mataharinya di utara, ya panasnya panas sekali. Nah, itu sebabnya mereka yang di dunia barat mempunyai batas-batas musim, sehingga ada 4 musim disebutnya. Tapi di dunia timur, ya tidak kelihatan garis batas antara musim satu dengan musim lainnya. Bahkan ketika di Eropa, di ini ada satu tempat sana yang matahari itu hanya pada bulan tertentu dilihatnya dalam 24 jam, hanya 4 sampai 6 jam mengalami terang, itu pun tidak kelihatan mataharinya, hanya terangnya saja. Selebihnya musim dingin. Ada. Itu sebabnya kenapa orang barat pada pergi ke timur, lalu berjemur, mencari matahari. Ya karena memang di sana tidak selalu melihat matahari. Sedang di timur, wah matahari itu ada di mana-mana. Saya bilang malah belanja saja ke matahari, minum kopi ke matahari, gitu kan. Karena kebetulan ada supermarket atau toko besar atau swalayan matahari. Bulan juga begitu. Martabak saja bulan gitu. Baju saja terang bulan gitu. Nah, sementara di dunia lain berbeda. Nah, begitulah makanya karena keadaan alam seperti itu orang mau tidak mau harus menyesuaikan diri agar bisa hidup bertahan dengan keadaan alam. Nah, sementara di dunia timur karena
sumber daya alamnya itu mudah diolah oleh manusia, maka manusianya tinggal bagaimana mempunyai cara merawat alam semesta itu sebagai budaya dasar. Orang yang masih mempunyai kepedulian itu namanya moral. Nah, orang yang mau merawat kejiwaan namanya spiritual. Nah, di dunia barat, kenapa intelektual dan struktural? Karena kalau tidak pinter mengelola alam, bisa tidak hidup. Dan karena itu semua harus didata menjadi catatan yang bisa diajarkan dan dikenalkan kepada generasinya. Itu yang namanya struktural dan intelektual. Nah, itulah yang saya rasakan dan sekarang kebetulan saya di bagian Yellowstone musim dingin dari musim dingin mau masuk ke musim panas tetapi juga masih cukup dingin. Dingin sekali. Ya, itu saya kira. Ya, baik Bante. Banyak pemaparan dari Bante. Nah, mungkin satu pertanyaan dari saya, Bante, bagaimana dengan saat ini kita justru diajar banyak yang mengeksploitasi alam, lalu bagaimana sehingga justru sekarang kita belajar intelektualnya tinggi, moralnya semakin menurun, bahkan spiritualnya anjlok itu gitu loh, Bante. Udah udah nggak menjaga tirakatnya, nggak kuat lagi tirakatnya sehingga anjlok, batinnya spiritual juga semakin berkurang dan eh, kita lebih intelektualnya yang enggak, moralnya juga enggak, gitu loh Bante. Jadi nggak jelas gitu loh Bante. Gimana Mbak pandangan Bante? Nah, itu yang sering saya ulang-ulang dan sejak lama saya mengulang-ulang. Apa yang saya istilahkan ganti budaya dan alih teknologi. Sebetulnya masing-masing ini kan mempunyai budaya dasar. Tadi yang saya sebut sebagai kultural, moral, dan spiritual. Kemudian kultural, intelektual, dan struktural. Nah, ini yang sekarang tidak dipahami oleh banyak orang. Yang menurut istilah saya, ganti budaya, alih teknologi. Ya karena itu sebenarnya yang mesti dijagain adalah budaya budaya dasar gitu. Teknologi, kepandaian, kepinteran harus, tetapi jangan lepas dari peradaban atau akar budaya kearifan, kearifan lokal namanya. Nah, karena itu saya selalu pesan kepada anak-anak kalau yang mau dulu mau sekolah ke dunia barat, silahkan untuk mengambil ilmunya. Ternyatanya orang timur, orang barat juga banyak belajar dari dunia timur. Kemarin ketika diajak melakukan perjalanan ada satu perkataan. Ini bangunan sudah umur 200 tahun, ada umur 100 tahun, rumah-rumah kuno, ada yang seperti di Philadelphia, di New York, atau di kota-kota besar lainnya. Nah, ratus-ratus tahun. Nah, kemudian anak ini saya bilang, ya sebetulnya nenek moyang kita di dunia timur juga punya sejarah lama. Mungkin di dunia barat masih tidur, dunia timur nenek moyang kita sudah membangun candi Borobudur. Dan Candi Borobudur adalah salah satu bangunan ajaib dunia, bukan ciptaan Tuhan, tetapi buatan tangan-tangan manusia. Dan manusia yang mengerjakan itu adalah masyarakat Buddhis.
Yang lebih ajaib lagi, sekarang ini dengan ganti budaya dan alih teknologi, kalau dulu Borobudur digunakan untuk pendidikan intelektual, karena teknologi zaman itu sudah mencapai tingkat yang ternyata tinggi. Yang kedua adalah afektif, pendidikan kemanusiaan, kejiwaan, sehingga semua sudut Candi Borobudur itu memesankan pendidikan moral, pendidikan manusia. Relief-reliefnya itu adalah pendidikan yang bagaimana meningkatkan tata kehidupan ini menjadi berkualitas luhur. Semua sudut berbicara pesan-pesan keluhuran manusia. Dan yang ketiga, secara normatif, Candi Borobudur fungsi utamanya adalah untuk ibadah massal. Nah, kognitif, afektif, normatif ini sudah dirangkum oleh nenek moyang kita pada zaman lama. Gitu tak? Jadi kurang apa orang timur ini? Nah, sekarang dengan dunia barat yang berbasis intelektual, lalu struktural, dengan dunia intelek, dengan teknologi, dengan literasi, dengan strukturalisasi, ternyata juga belajar dari dunia timur, lalu dikembangkan sesuai dengan budaya dasar dunia barat. Contohnya apa? Kalau saja kita berbicara misalnya kesaktian, dunia timur Sang Buddha sudah mengenalkan 6 kesaktian, 6 abinya. Yang kelima namanya Idipada, dan Idipada itu kanuragan. Ada namanya orang yang tidak yang tahan senjata, tidak mempan ditembak misalnya. Itu kan ada istilah ilmu kanuraganya namanya Kotang Onto Kesumo. Nah, Kotang Onto Kesumo itu kalau orang punya ilmu itu tadi, ini orang bisa kebal senjata tajam. Dan ilmu itu sampai sekarang masih ada yang miara. Tapi tinggal kelompok-kelompok kecil, kelompok kebatinan, hari-hari tertentu, orang betul-betul. Dan itu pernah nampak nampak apa jelas pada peristiwa agresi tahun 49, 1949 pasca kemerdekaan. Itu semua kanuragan itu nampak keluar. Kemudian tahun berapa itu ada peristiwa Madura Sambas yang orang-orang Dayak bersengketa. Kalau orang luar Dayak melihatnya ada mandau yang bisa berjalan sendiri. Lah itu kan sebetulnya mandu ini dibawa oleh seseorang. Hanya seseorangnya itu aling-aling di tengah kosong sehingga orang yang tidak kelihatan, orang umum mata mata wajar, mata telanjang melihatnya mandau itu jalan sendiri. Nah, padahal dia itu sebetulnya ada yang membawa. Sebelum itu perang di Ponorogo, yang namanya panglimanya itu Kiai Basah Sentot Prawiro Dirjo itu mempunyai keris, yang kerisnya itu kalau diangkat di atas kepala orangnya tidak kelihatan, sehingga Belanda itu kewalahan ditusuk sama keris ini karena tidak ada orangnya. Lah ternyata di dunia barat dikembangkan atau dialih teknologi kan yang namanya kotang untuk semua itu menjadi rompi anti peluru. Nanti. Nah, bentuknya kan materi itu. Kemudian ada yang lain-lain. Nah, jadi begitulah. Maka menurut saya ilmu itu satu. Kalau yang namanya pinter ya siapa saja pinter. Yang namanya bodoh siapa saja bodoh. Namanya sakti ya semua sakti. Tetapi budaya itu yang berbeda-beda. Dibentuk sesuai dengan kearifan lokalnya. Nah di sini orang dinginnya kayak begini. Kalau dia tidak mengembangkan jaket-jaket yang tebal-tebal ya bisa kedinginan. Nah itulah namanya budaya. Nah karena itu yang mesti dipahami untuk orang tua yang mendidik kepada generasinya, mendidik kepada anak-anaknya, boleh anak-anak itu belajar ilmu modern di kekinian, tetapi jangan lupa meninggalkan kearifan lokal
warisan dari para leluhurnya. Kalau ini tidak dipahami, yang namanya ganti budaya dan alih teknologi itu nanti menjadi nanggung. Barat bukan, timur belum. Akhirnya apa? Nah, ini menjadi timur tengah atau barat timur, ya gitu. Nah inilah yang menjadi nanggungnya ini sebetulnya. Yang mesti diperhatikan dengan baik-baik. Ah, saya kira itu. Nah, barangkali yang lain yang mau sharing, silahkan. Baik. Kepada Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya, silakan diketikkan kolom Zoom, di kolom Zoom atau ada yang di YouTube, silakan ditanyakan. Ini ada yang bertanya, Bang, dari Oh, ini mau silakan. Ini ada dari Wihara Santi Desa Kandangan. Nah, mungkin mau bertanya. Silakan, Pak. Kesempatan yang baik nih, bisa eh, berjumpa dengan Bante. Ini ini efek dari teknologi juga, Bante. Sehingga Mas satu Dami, di Amerika, satu di Indonesia. Silakan, Pak. terima kasih Romo. Wandami Bande, Ya, kami dari Wihara Dhamma Santi Desa Kandangan Bande, ini sedang puja di wihara. Kami menanyakan tadi yang disampaikan Bante, dari yang awalnya tempat ibadah itu gereja, sekarang berubah fungsi menjadi wihara. Dan di sini kami memohon, kok bisa seperti itu untuk umat Kristianinya itu atau kronologinya. Terima kasih, Bande. Kedengaran, Bante. Mungkin bagaimana untuk umat Kristiani di sana, begitu. Dan kronologinya. Iya, iya Mas. ya kronologinya biasa lah. Karena bangunan itu permanen dan apa sangat monumental, permanen dan sangat monumental, kemudian aktivitasnya semakin menurun, semakin berkurang. Nah, karena kurang, menurun, kemudian komunitasnya berkurang atau kegiatannya berkurang. Nah, lalu sementara ada aktivitas yang sedang mencari tempat. Nah, mungkin mereka itu memang berteman, berkawan, atau berkenalan. Ya, jadilah satu kesepakatan dan kemudian transaksi. Kebetulan ini wihara kan monumental, apa gerejanya kan monumental dan bersejarah. Jangan dikira tidak hanya di barat, di dunia timur pun juga ada wihara-wihara yang alih fungsi. Saya melihat sendiri itu di daerah Wonogiri misalnya. Saya sama pernah saya foto, saya laporkan sama Pak Dirjen waktu itu. Nah, wihara alih fungsi yang tadinya untuk berbicara dharma, untuk menyimpan dharma, jadi berganti untuk menyimpan damen gitu. Tahu damen ya? Tadi nggak tahu lah, orang Banyuwangi ngerti damen itu. Damen itu batang padi. Itu saya lihat sendiri ya, karena umatnya habis. Umatnya habis dan kebetulan biaranya cuma kecil, jadi hanya ukuran 4 kali 4 begitu. Kemudian umatnya habis, tidak ada yang ngurus, ya sudah. Dijadikan untuk tempat menyimpan makanan ternak. Jadi biara yang dulu untuk nyimpen dharma, sekarang jadi nyimpen damen, ya gitu kan. Nah kalau mau dijual ya siapa yang mau beli? Nah ini berbeda dengan ini, kebetulan kan monumental. Nah, kalau biara mau pakai ya tidak perlu membangun baru. Toh orang gereja juga dengan lega, dengan legowo daripada ini tidak terawat. Ternyata ada yang merawat yang menggunakan sama misinya untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan. Gitu Pak sejarahnya. Jadi di Timur di Barat itu sebenarnya biasa saja. Jangan dikira di Timur biara tidak ada yang terlantar. Ada juga. Cuma belum dijual. Karena dijual tidak ada yang beli. Gitu. Ya. Gitu Pak.
Kemudian juga ada orang-orang yang itu setelah mengenal Buddhis, orang-orang yang tadinya berkegiatan di wihara itu ya sekarang tetap datang ke gereja itu ya datang ke wihara itu hanya sekarang mendengarkan uraian Dharma, lalu juga menjalankan meditasi. Nah, dulu juga ada retretnya di situ. Nah, cuma kalau dulu itu misalnya ini misalnya ya, ya berbahagia apa dengan salam misalnya atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus ini kan begini. Nah, begini satu, dua, tiga, empat ini dah. Nah, sekarang saya jadi Buddhis, ya tetap tiga. Buddha, Dhamma, Sangha, Sadhu. Ya sama saja kan, beda dikit aja kan. Nah, kira-kira gitu, Pak. Baik, Bante, Manu Medana, Bante. Baik. Eh, Mungkin dari yang lain silakan kalau ingin yang bertanya. Kalau belum ada yang bertanya kita lanjutkan nanti. Nah, Bante kalau eh, dunia-dunia ini ini saat ini kita di dunia apa sih, Bante? Kalau dengan klasifikasi banyaknya dunia ini kita di dunia apa sekarang saat ini? Namanya dunia pancaroba. Makanya kalau di 4 musim, kan ada musim pergantian. Pergantian musim namanya dunia pancaroba. Nah, kita juga begitu. Karena tadi kalau orang Kali Yoga Sakaraja membagi masa itu menjadi 4, zaman emas, zaman perak, zaman perunggu, kemudian zaman besi. Nah, masa-masa pergantian itu biasanya memang masa yang sulit, yang tidak jelas, posisinya sebagai apa, seperti apa. Dan itu hanya orang-orang yang memahami betul atas pergantian masa itulah yang bisa bertahan hidup. Tapi orang yang terbawa arus, orang yang tidak mempunyai keteguhan dalam berkepribadian, biasanya dia menjadi korban. Biasanya begitu. Nah, ini skalanya itu ada. Kalau secara spiritual itu ya 500 tahun satu kali, itu sebenarnya ada pergantian. Nah, dari 500 itu kemudian ada equalnya yang dibagi kecil-kecil. Kira-kira ada istilah basis 7. Jadi setiap 7 digit, digit itu apa? 7 tahun, apa 70 tahun, apa 700 tahun. Nah, gitu-gitu itu mesti mengalami satu perubahan. Kenapa 7? Nah, karena 7 itu sebenarnya angka 7 itu akan kembali kepada nol lagi. Nah, itu yang paling gampang kalau kita menggunakan hitungan secara digital. Angka digital itu kan tidak bulat, toh. Artinya garis-garis. Digital kan, ya. Paham ya digital yang saya maksud? Jam digital misalnya. Kalau jam digital, untuk membuat angka 8, itu kan nol ditumpuk. Jadi nol ditumpuk di atas bawah menjadi angka 8. Sedangkan perhitungan itu diawali dari nol. Garis lurus. Jadi satu garis saja digerus. Nah, kalau dunia barat itu garis linear, dunia timur itu garis sirkuler, bulat. Sama-sama nol. Gitu kan? Nah, sekarang untuk nol kembali ke nol, itu namanya 8. Karena nol di nol ditumpuk 2. Atas bawah. Nah, secara digital, untuk membuat 02, artinya 20 atau 0 tumpuk ini, dibutuhkan 7 garis. Coba kita ingat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Menjadi angka 8. Nah, makanya banyak orang membuat rumusan angka 7 ini masa puncak pergantian untuk kembali ulang. Zaman itu menjadi baik atau tidak baik. Jadi biasanya kenapa hari 7 hari, nah, orang puasa 7 hari, misalnya gitu kan. Nah sekarang masa pancaroba, itu sama. Nah sekarang kita berbicara dunia timur. Dunia timur pernah juga mengalami itu. Kalau kita sebagai Buddhis
mengenal tokoh-tokoh besar dunia. Ada Sang Buddha, yang sejaman itu ada Tao, yang sejaman itu ada Konghucu. Nah, Buddha muncul di India, Tao Konghucu muncul di Cungkok, di Cina zaman itu. Nah, ketiga tokoh itu muncul di abad yang sama, 500 tahun sebelum Masehi. Dan Tao muncul di awal abad, Buddha muncul di tengah abad, kemudian Konghucu muncul di akhir abad. Apa yang menjadi menarik di sini? Pada awalnya, pada zaman Tao itu, keberadaan peradaban di sana sedang makmur-makmurnya. Orang yang terlalu makmur biasanya lengah. Kalau orang tidak pernah tirakat, pasti akan hanyut dengan kemewahan. Dan itu menghancurkan. Nah, setelah mengalami kehancuran, titik nadir yang paling rendah, kemudian tata kehidupan bermasyarakat semakin tidak jelas, maka ada tokoh yang cerdas dan berwawasan, dia membuat satu proposal, diajukan kepada raja, yang isinya tentang bagaimana menata kembali peradaban sosial kemasyarakatan. Itu namanya Konghucu. Nah, karena itu kalau tahu hanya berbicara vertikal, diri sendiri dengan yang maha suci secara batiniah, tapi Konghucu sebaliknya hanya berbicara sosial antara pribadi dengan pribadi. Nah, dengan proposal yang diajukan Konghucu itulah diterima oleh raja, karena perintah raja, maka dilaksanakan dengan sangat taat. Dan itu terpengaruhnya hingga saat ini. Bagaimana hubungan orang tua dengan anak, sebaliknya guru dengan murid, raja dengan rakyat, majikan dengan karyawan, dan sebaliknya. Itu kan dikenal dengan tata etika dari peninggalan Konghucu. Lalu di India muncul namanya tokoh Buddha. Nah, Buddha ini berangkat dari Siddhartha, orang yang kehidupannya sudah sangat mewah karena dia seorang raja. Ini kan menjadi antitesis, orang meninggalkan kemapanan. Mana ada orang meninggalkan kemapanan? Sementara orang cari mapan. Nah, Siddhartha ditinggalkan, kemapanannya ditinggalkan, maka diistilahkan antitesis. Tapi dia tidak berhenti, mencari yang lain, namanya hipotesis. Dan ujungnya menemukan satu kesimpulan yang namanya pencerahan Dharma, namanya tesis. Dan tesis Siddhartha itu dinamakan Buddha, Dhamma, Sangha. Buddha itu ilmu, nilai, dan kualitas. Itulah Buddha. Jadi Buddha itu bukan person, bukan pribadi, bukan orang. Tapi Buddha itu adalah ilmu, nilai, kualitas. Nah, yang mencapai tingkat ilmu nilai kualitas pada saat itu adalah Pertapa Siddhartha. Maka ketika di istana namanya Pangeran Siddhartha Gautama, ketika bertapa namanya Pertapa Siddhartha Gautama, setelah mencapai peran sempurna namanya Siddhartha Buddha Gautama. Orangnya sama, tapi kualitas hidupnya yang berbeda. Nah, karena itulah masa yang sekarang ini kan masa peralihan. Maka saya istilahkan tadi, dulu dunia timur sudah pernah maju pada puncaknya, tapi mengalami penurunan dan berpindah ke barat. Barat juga akan mengalami puncaknya. Itu pun nanti satu waktu juga akan mengalami penurunannya. Sekarang ini sudah banyak keluhan, banyak homeless, banyak apa-apa kesulitan, biaya hidup mahal, dan seterusnya. Wah, pokoknya istilah itu menjadi dikenal pada saat ini. Nah, dalam keadaan seperti itu merindukan dunia timur. Coba nanti dicari satu Zoom dialog positif antara Abu Maro, Mas Han, sama Bani Zaman Subuh. Judulnya apa? Tentang mindfulness. Untung yang ngomong bukan umat Buddha atau bukan saya. Yang ngomong beliau, saya hanya ngegongi saja. Beliau bukan Buddhis, tapi berbicara tentang mindfulness. Itu ternyata sekarang mindfulness itu digandrungi oleh orang Barat. Berarti orang Barat sekarang rindu dengan dunia, kembali rindu dengan dunia timur. Sementara orang timur sedang mengalami puncak-puncak
kebaratannya. Pakaian barat, ilmu barat, ngomong barat, gitu kan? Sekarang ini serba kebarat-baratan, sedangkan orang barat sekarang sedang merindukan timur. Tapi karena ini butuh waktu yang 500 tahun tadi, yaitu skalanya ya. Bukan berarti mesti limited 500 tahun, tapi skalanya itu loh. Maka dunia barat sekarang merindukan dunia timur. Sehingga masa peralihan itu tadi, yang ditanyakan tadi, istilahnya apa? Timur belum, barat bukan, gitu kan? Nah, gimana? Jadi apa? Ya jadi tengah-tengah, setengah tadi. Namanya bisa timur barat atau barat timur, gitu kan? Atau timur tengah, kan kira-kira begitu. Jadi saya buat guyonan juga di wihara-wihara. Ini sampean ini bagaimana? Kayak nanggung. Dibilang suci belum, dibilang kotor tidak Nah, mau. Nah, mendingan ketemu biku, biku dinilai ini itu. Tapi suruh jadi biku sendiri tidak mau aja, Pak. Kalau memang dia nyalahkan biku, biku itu salah bener begini. Contohnya saya ini loh, ya, kita begitu toh. Ngeritik biku, tapi suruh jadi biku tidak mau. Nah, jadi gimana? Banda Utama itu pernah kamu itu ngeritiki biku, suruh jadi biku tidak mau. Sekarang kalau kamu mau jadi biku, saya sponsori, saya yang cukur kepalamu itu sampai gundul. Wah, jangan Bante belum siap, tapi jangan kritik biku. Nah, itu Bante Utama dulu marah-marah begitu. Itulah orang-orang yang mage. Ya, tahu, ganti budaya dan alek teknologi. Makanya budayanya itu sebetulnya jangan diganti. Tapi teknologinya yang dikembangkan, yang dulu ketapel, sekarang menjadi senjata, menjadi nuklir. Itu kan semua intinya kan menembak. Menembakkan sesuatu dari satu arah ke arah yang lain. Awalnya lembing, lalu panah, lalu ketapel, lalu sekarang menjadi senjata. Yang dulunya bisa terbang dengan abinya, kayak Bante Mahinda terbang dari India ke Sri Lanka. Nah, sekarang jadi pesawat terbang. Gitu kan? Jadi itu yang dikembangkan teknologi, tapi budayanya itu jangan diganti. Coba bayangkan kalau orang Papua yang budaya dasarnya pakai koteka, suruh ganti celana. Mereka juga repot loh. Atau Teddy suruh ganti koteka loh. Gimana coba? Di Indonesia, dulu itu kearifan lokal. Ada daerah tertentu yang makanannya itu mesti beras. Makanannya jagung. Makanannya tiwul atau gaplek. Makanannya sagu. Ketika semua harus flat makan nasi beras. Itu resikonya tinggi, costingnya mahal. Bayangkan di daerah pegunungan kayak di Papua. Harus nanam padi bagaimana. yeah. Jadi Gunung Kidul yang dataran tinggi. Kayak Banyuwangi barangkali. Gitu kan. Orang Gunung Kidul itu ya karena dataran tinggi, tanaman yang paling bisa tumbuh subur pada zamannya itu ya singkong. Maka singkong menjadi komoditas utama. Makanannya tiwul. Tapi tiwul Gunung Kidul itu beda dengan tiwul Ambarawa atau tiwul Semarang itu beda. Sampai dijuluki otak tiwul. Tapi jangan salah loh. Republik didirikan oleh orang-orang zaman otak tiwul. Nah, tiwul di parodi, disindir, lalu ganti makan roti, pisahut. Nah, anak-anak yang makan pisahut suruh diri ke negara, suruh jaga kedodoran coba. Oh, jadi budayanya itu jangan diganti. Boleh teknologinya itu berkembang dari terbang secara abinya menjadi pesawat terbang, gitu kan? Nah itulah tadi. Jadi yang perlu dijaga adalah Budaya. dasar Nilai-nilai budaya. budayanya. Nilai-nilai budayanya penting. Baik, Bante. Nah, Ini karena itu kembali ke dunia timur, kalau tadi si Tao berbasis kebatinan,
Konghucu berbasis sosial kemasyarakatan. Lah Sang Buddha itu mengenali ketiganya karena satu pribadi yang sama. Sang Buddha punya ajaran kebatinan, bahkan kesempurnaan, kesucian. Sang Buddha juga mempunyai pendidikan sosial kemasyarakatan seperti Manggala Sutta, seperti Parabawa Sutta, atau Gihi Pati-Pati, atau suta-suta yang lain yang ada hubungannya dengan tata kehidupan sosial kemasyarakatan. Bahkan mau punya anak yang baik saja ada petunjuknya. Nah, tapi juga yang satu lagi adalah mengenal pribadi dengan diri sendiri. Lah itulah penemuan Sang Buddha. Karena banyak orang tidak mengenal dengan diri sendiri. Meskipun bisa mengenal dunia luar dengan jelas, tapi banyak yang tidak kenal dengan dirinya sendiri. Contohnya apa? Orang naik pesawat terbang, dia marah-marah, dianggap seat belt-nya tidak cukup. Padahal bukan seat belt-nya yang tidak cukup, tapi perutnya itu yang kegedean. Gitu kan yang disalahkan pabrik pesawat. Itu artinya orang tidak mengenal dengan dirinya sendiri. Gitu. Jadi budaya yang harus dirawat, harus dijaga dengan baik. Terima Ya, kasih. baik. Terima kasih, Bante. Nah, berikutnya ini ada pertanyaan dari Ana. Selamat malam. Wandami Bante, saya Ana, Lebak Bulus. Apa kesan dan pesan yang Bante dapatkan dari budaya Barat? Apakah dikarenakan pengaruh budaya Barat yang pemikirannya terlalu terbuka sehingga moral atau sila paling mendasar menjadi lemah? Apabila anak dikirim belajar ke daerah Barat, apa yang harus kita bekalkan untuk dari sekarang agar ketika sekolah di daerah Barat tidak mudah terpengaruh yang tidak baik? Terima kasih, Bante. Nah, kembali pada dasar budaya. Di budaya timur ini kan punya budaya namanya komunikasi sambung rasa. Atau kalau Romo Mangun istilahnya istilah komunikasi sambung rasa. Kalau encek-encek kita, kongkong kita kan istilah kongko-kongko. Jadi omong-omong. Nah, zaman Sang Buddha ada namanya Upanishad. Artinya duduk saling mendekat. Nah, itu yang sekarang hilang. Budaya Upanishad, budaya kongko-kongko, budaya dia komunikasi dengan jati diri, dialog dengan jati diri. Kita ini dengan menggunakan kemajuan teknologi telekomunikasi yang namanya HP itu membuat jarak antar jagat semakin jauh, tapi hubungan antar jiwa antar jagat semakin dekat, tapi hubungan antar jiwa semakin jauh. Saudara, sekarang sudah banyak yang menyadari. Orang satu keluarga, ayah, ibu, anak, duduk di satu meja makan. Tidak ada yang saling ngomong-ngomongan secara verbal. Sibuk dengan main ini, tasbih sendiri-sendiri kan. Lah, budaya itu mestinya hilang. Makanya saya juga punya kenalan. Jadi ada orang itu sebenarnya ahli IT, lulusan Jerman. Tapi dia sendiri menanamkan budaya kepada anaknya tentang menggunakan HP. Ini boleh, ini nggak boleh, ini bisa, ini nggak bisa. Yang tahu bapaknya. Lah sekarang yang salah siapa? Anak masih dalam kandungan sudah dikasih HP. Sehingga kata mau lahir WA dulu sama dokternya. Ting gitu baru mau lahir. Dokternya sesar kan gitu kan. Nah, yang salah siapa? Lah karena itu ada juga beberapa anak, baik saya masih waktu di Sulawesi, anak-anak yang sekolah ke dunia luar, keluar dari kampungnya maksud saya, datang kepada Bante. Saya selalu bekali pesan-pesan yang ini coba Anda seneng nggak seneng, catat, dengar saja dulu, simpen. Satu waktu nanti akan ada gunanya. Karena apa yang saya katakan ini nanti tidak mudah ditemukan dalam dunia kampus dimanapun juga dan ilmu apapun juga. Dan ternyata anak-anak yang dengar dengan pesan itu meskipun hidup di dunia jauh, dia tidak lepas dari dasar budayanya. Masih bakti kepada orang tua, masih punya budi pekerti yang luhur, masih mengenal yang nama sopan santun, masih gitu.
Nah, tapi bagi orang-orang tua yang tidak membekali anaknya dengan dasar budaya yang kuat, hancur semuanya. Gitu kan? Jadi kalau ada pertanyaan apa yang mau dijaga? Tradisi, budaya, kearifan lokal. Ini yang mau dijaga. Silahkan mau hidup di dunia mana. Ya, saya kira itu jawabannya. Masih. Ya, baik. Terima kasih, Bante. Itu jawabannya luar biasa. Nah, ini menarik nih, Bante. Ada yang menanyakan juga ini. Namo Buddhaya, Bante. Menyinggung perihal kearifan lokal, warisan leluhur di sini, saya sulit menangkapnya, Bante. Sebagai contoh, dengan adanya gadget, sekarang ini generasi milenial punya mbah Google. Bagaimana yang dirasakan Bante karena budaya seakan mengikuti Google? Terima kasih, saya Mbah Putri dari Sunter. Ya sama jawaban saya. Karena saya mengatakan ini bukan asumsi, bukan fiktif. Saya menemukan data-data dan fakta. Bagi keluarga yang menanamkan budaya dasar kearifan lokalnya dengan kuat, itu menjadi bekal utama perjalanan para generasi. Contohnya saya ini juga, bapak saya mendidik saya dengan sangat tegas dalam hal berprinsip, tapi tidak keras dalam hal bergaul. Nah, banyak orang prinsip tidak tegas, tapi sikapnya yang keras. Nah, padahal dibalik, seperti Sang Buddha. Sang Buddha itu prinsip tegas, tapi sikap tidak keras. Sehingga bisa bergaul dengan banyak kalangan. Nah, orang-orang yang merasa modern itu justru kebalik. Prinsipnya tidak tegas, tapi sikapnya keras. Contohnya, orang tua memberi pelajaran atau mendidik anaknya. Sikapnya keras, harus belajar, nilainya harus. Wah, tapi prinsipnya tidak tegas. Prinsipnya jadi orang itu apa tadi? Yang penting utama lebih dulu orang itu harus punya nilai-nilai luhur. Baik dulu baru pinter. Jangan pinter dulu tidak baik, gitu kan? Nah, gitu. Makanya ada istilah saya pinter bener kober. Pinter secara keilmuan, bener diterima oleh banyak kalangan, kober punya kepedulian. Nah, banyak orang pinter tapi tidak bener. Ya dong, malah Mbah Maimun mengatakan sing angel itu nggak bener wong pinter-pinter kan gitu kan. Mbah Maimun yang mengatakan itu. Tapi saya prinsip pinter, bener, kober. Ada orang anak dari Wonogiri, anak satu-satunya. Waktu mau sekolah ke Amerika sini, sebelum berangkat ketemu Bante, mampir ke tempatnya Bante. Dan sekolah di sini sebagai orang sini, syukur sampai sekarang dia masih punya bakti yang tinggi kepada ayah ibunya. Nah, jadi saya percaya betul bahwa tradisi budaya leluhur itu menjadi pola dasar pembentukan watak jiwa kepribadian suatu manusia, bangsa, mungkin negara, mungkin juga agama-agama, gitu kan? Kira-kira gitulah. Jadi kembali lagi, ingat tradisi orang tua-tua. Seperti kalau lagi mengandung, orang tua-tua dulu pesen selalu berulang-ulang, hati-hati waktu mengandung, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Ada anak-anak sekarang apa jangan? Ah, mama itu tua, radio rusak, itu zaman kuno. Nah, akibatnya apa? Begitu anaknya lahir, jadinya apa? Yang salah siapa? Gitu kan? Nah, jadi itulah budaya kearifan lokal dari orang tua-tua. Hendaknya itu digali, ditemukan, dirawat, kemudian dipraktekkan. Karena sudah terbukti dan teruji azas manfaatnya.
Nah, yang menyerah kan orang tuanya sendiri. Tadi dibilang, anak masih dalam kandungan sudah hari-hari diajak main gadget coba. Ibunya mengandung coba. Gitu? Mamanya hari-hari sudah mainan gadget. Yang salah siapa? Kenapa nggak waktu mengandung tiap malam diajak baca parita, diajak bermeditasi, lalu gemar berdana. Kenapa tidak diajar begitu? Yang salah siapa coba? Ah, nanti anak saya nakal baru bukan dibantai. Bantai anak saya kok nakalnya kayak setan. Nah, kalau anak nakal ke setan berarti papa mamanya juga setan kan? Gitu kira-kira. Dulu mau bikin anak nggak ngomong bantai. Sekarang anaknya nakal bingung cari bantai. Nah, kira-kira begitu dah. Iya, baik Bante. Ini menarik nih Bante. Nah, dengan itu saya jadi mau bertanya begini. Nah, bagaimana Bante ketika kita itu ingin menjaga tirakat melalui budaya kearifan lokal? Artinya seperti yang tadi bilang Bante bilang, banyak hal yang sebenarnya dari orang-orang dulu, orang-orang tua itu sudah dipraktekkan, digali, udah teruji, terbukti begitu. Sekarang karena kurang rasional, ini orang tua ini kolot nih, ini udah nggak mengikuti zaman nih. Nah, bagaimana kita mempertahankan budaya sehingga kita di zaman yang kita bela- eh, penuh dengan intelektual, tapi kita tetap mempraktekkan tradisi dan mempraktekkan budaya seperti itu. Walaupun mungkin secara rasional kurang begitu. Tapi ya secara budayanya dia tetap hidup. Yang pernah kita bahas juga tentang kearifan lokal. Tradisi, Bante. Silakan, Bante. Ya, makanya ada wilayah-wilayah namanya Cipta Budi Karsa atau karya. Cipta Budi Karya. Ya cipta itu ya yang ada dalam ciptaan kita, dalam batiniah kita. Karena kan yang maha pencipta sesungguhnya itu kan pikiran kita sendiri. Orang mengira maha pencipta itu ada nun jauh di sana. Padahal kalau mau jujur, maha pencipta itu pikiran kita sendiri. Coba kalau kita tidak berpikir tentang sesuatu, apakah sesuatu itu ada? Nah, dengan kata lain, yang maha pencipta sesungguhnya itu adalah pikiran kita sendiri. Lalu budi. Setelah cipta ini, lalu ada budi. Budi itu apa? Budi itu kalau cipta ini sudah dinyatakan, diwujudkan, digerakkan menjadi budi. Makanya olah rasa, lalu olah budi. Bahasa halusnya itu ada. Mangasah mingising budi. Wah itu bahasa halus itu. Mangasah mingising budi. Nah yang ketiga itu namanya olah karya. Nah karya itu ya menghasilkan sesuatu. Kita mengerjakan apa yang kita kerjakan itulah buahnya hasilnya menjadi karya. Gitu. Jadi cipta budi karsa. Karena itu memang ada hal-hal yang tidak bisa diungkapkan secara verbal. Hanya bisa dirasakan. Makanya kalau orang sudah kehilangan budaya olah rasa, ya menjadi manusia yang tanpa rasa. Nggak ada bedanya dengan robot. Roboting itu kan bedanya dengan manusia dirasa. Nah, sekarang dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat, nanti malah ada lagi yang namanya AI itu. Apa bedanya? Rasa. Gitu? Nah, karena itu olah rasa inilah yang mesti dijadikan budaya dasar. Toh kita ini kan bisa rasa. Nah, kalau kita sudah punya rasa, coba ungkapkan yang ibu maksud itu begini loh, nak. Itu namanya budi apa? Olah budi. Yang ibu maksud itu begini loh.
supaya orang itu begini, begini, begini. Ya. Lalu budi karya itu apa? Contohnya apa? Gitu. Lah Sang Buddha kan hebatnya di sini. Sang Buddha itu berbasis budi cipta. Lalu juga budi rasa. Lalu budi karya. Jadi cipta, budi, karsa. Olah cipta, olah budi, dan olah karya. Maka menjadi cipta, budi, karsa. Buddha, Dhamma, Sangha. Buddha itu ilmu adanya di pikiran, Dhamma itu ucapan adanya pada perkataan, Sangha itu tanggung jawab ada pada perbuatan. Jadi kalau kita berlindung kepada Buddha Dhamma Sangha itu sebetulnya berlindung pada pikiran apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan. Orang itu menjadi hina atau mulia itu karena dari apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, dan apa yang dilakukan. Contohnya siapa? Nah, orang tua harus memberi contoh. Nah, kalau orang tuanya sendiri ambrol, orang tuanya sendiri bubrah, ya lalu bagaimana? Tuh, ya. Jadi nggak usah khawatir dengan kemajuan teknologi yang sepesat apapun selama asas dasar atau fondasi-fondasinya itu kuat dan pasti. Tidak mudah hanyut terbawa oleh suatu perkembangan. Nah, saya kira itu. Iya. Mungkin kita harus menyesuaikan ya, berarti artinya kita teknologi yang semakin maju, tetapi moral, budaya, tradisi itu tetap harus. Jadi biarpun teknologinya maju, biarpun kita zoom, tapi kebaktian dan belajar damainya tetap harus ada. Itu bagian dari tradisi. Mungkin begitu ya, Bante. Mungkin pola berubah, tapi semangatnya tetap harus ada Ya, dan tidak jadi akan kalau menjadi kekenjam. Hmm. tirakat tadi berbeda dengan tirakat. Tirakat ini kan budaya apa bahasa lain. Bahasa asalnya sebenarnya kan uposata, uposata atau upasata, uposata. Kemudian menjadi bahasa Sanskrit upawasa. Jadi bahasa di Sri Lanka itu tuh posa. Sampai di Jawa jadi poso. Begitu kan? Nah, uposata, upawasa, poso, posa. Itulah sebetulnya kata lain dari tirakat. Nah, tirakat itu juga ada kata lainnya namanya prihatin. Prihatin itu apa? Bukan prihatin itu artinya sakit hati. Yang namanya memprihatinkan beda. Prihatin beda dengan memprihatinkan. Karena kalau prihatin itu berasal dari dua suku kata preh dan batin. Artinya bukan sakit hati atau menyakiti hati, tapi perih dan batin artinya kuat menahan rasa sakit lahir dan batin. Makanya perih batin menjadi prihatin. Nah, bentuknya apa? Kemampuan menahan diri. Nah, menahan diri, tahanan ini namanya batas. Batas itu pagar, pagar itu sila. Maka sila itu juga dinamakan pagar hati yang membuat orang takut dengan dirinya sendiri. Jadi kalau dia tidak takut dengan dirinya sendiri, jangan ngomonglah tentang moral, jangan ngomonglah tentang sila. Karena sila atau moral itu artinya pagar hati. Pagar itu tuh membuat orang takut dengan dirinya sendiri. Nah, apapun kalau sudah mengenal batas-batas, itulah yang namanya tirakat. Jadi coba orang puasa tidak makan, tidak minum dengan cara tertentu, dengan waktu tertentu kan karena dia punya batas. Coba kalau tidak dia kenal batas, namanya apa? Ya makan terus kan? Nah, maka buah dari tirakat itu menjadi saving energy, orang menjadi berkekuatan.
Orang gemuk saja bisa menjadi langsing kalau dia mau tirakat yang kuat gitu. Ya, toh? Nah, orang yang disebut Sabdo Pandito Ratu itu karena dia sebenarnya tidak banyak ngomong, gitu kan. Makanya orang-orang yang kuat tirakat biasanya yang penting-penting omong, bukan yang penting omong. Kalau yang penting omong, omongannya jadi tidak penting, gitu kan? Tapi yang penting ngomong, omongannya tidak penting, gitu. Makanya namanya Sabdo Pandito Ratu sedikit, tapi menjadi esen, bernilai, berkekuatan. Nah, budaya tirakat itulah yang tidak diuraikan, tidak diterjemahkan menjadi bahasa keseharian. Sehingga orang mengira tirakat itu mesti puasa, menunggu waktu tertentu. Puasa pun juga tidak berarti menahan diri, hanya mengatur jam makan atau menunda jam makan. Tapi tidak ada pertahanan diri apa yang harus dicegah, apa yang harus dihindari, apa yang harus tidak dilakukan pada saat dia itu bertirakat. Jadi meskipun dia itu tidak jelas-jelas berpuasa, tidak makan, tidak minum pada cara dan waktu tertentu, tapi kalau dia mempunyai pengendalian diri yang ketat, itulah tirakat. Dan inilah orang yang berkekuatan secara mengakar. Maka guru-guru meditasi menggambarkan seperti rumput alang-alang atau rumput apapun yang tumbuh di tengah-tengah sungai. Rumput ini tumbuh subur di tengah sungai. Kenapa tidak hanyut? Karena dia lentur, tapi akarnya kuat. Prinsipnya kuat, tapi sikapnya tidak keras. Maka ketika ada air yang me, mengguyur atau yang arus itu, ya dia tenggelam. Tapi airnya reda, dia bangun lagi. Nah, beda dengan kalau dia tiang atau ranting atau sesuatu yang nancap di tengah sungai dan kaku. Dia tidak lentur. Apa yang terjadi? Karena dia kaku, tidak lentur, maka ketika ada air lewat yang membawa sesuatu, dia nyangkut. Dari plastik satu nyangkut, plastik dua nyangkut, plastik tiga nyangkut. Akhirnya disangkutan, sangkutan, sangkutan, sampai jubel menjadi sarang sampah. Dan kalau sampahnya sudah terlalu kuat, akhirnya jebol juga rame-rame sampah sak patoknya, sak tiangnya. Tapi beda dengan rumput alang-alang. Orang tirakat itu seperti tumbuhnya rumput alang-alang itu. Makanya di Dandeng Pada cari sendiri nanti. Dhamma Pada. Ya. Seperti rumput kusa. Ya. Jadi dalam Dhammapada ada satu kata kusa, itu rumput alang-alang. Kalau di Manado sana kusuk-kusuk. Berarti Manado itu juga mengenal bahasa Pali yang kusa menjadi kusuk-kusuk artinya alang-alang. Kalau alang-alang itu megangnya dari bawah, aman. Tapi kalau megangnya dari atas, lah itu berbahaya karena daunnya itu tajam, bergerigi. Nah, karena itu mulailah dari diri sendiri. Taat dari diri sendiri, patuh dari diri sendiri. Nanti akan membias ke lingkungannya. Jangan mengatur, tapi lupa diri sendiri tidak teratur, gitu kan? Gitu maksudnya. Itu yang namanya tirakat. Jadi budaya tirakat itu ya, ya menggunakan gadget, buatlah tirakat. Hari tertentu, enggak pakai HP. Kalau saya misalnya pas puasa, enggak pakai HP, ya betul-betul sampai yang mati. Saya enggak mati geni, enggak pakai api, tidak pakai cahaya, enggak pakai telepon. Bisa. Ya, Ya, baik Bante. Terima kasih. Nah, mungkin eh, sedikit harapan mungkin Bante sebagai closing statement. Bagaimana harapan Bante untuk orang-orang, untuk semua orang lah, agar menjaga, mempertahankan tirakat untuk keliling dunia timur dan dunia barat.
Silakan Bante. Ya, Mas. orang tirakat itu kan ininya menahan diri. Jadi orang yang menahan diri itu dia berada pada dengan dirinya sendiri. Ya toh? Jadi kalau dia berbicara ya dengan dirinya sendiri. Kalau dia bergurau juga bergurau dengan dirinya sendiri. Kalau dia berdiskusi dengan dirinya sendiri. Lah itulah makanya orang-orang yang berkualitas itu orang yang bisa mentertawakan dirinya sendiri, orang yang bisa menasihati dirinya sendiri. Itulah tirakat, intinya adalah menahan diri, bukan menahan orang lain, tapi menahan diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengubah dunia luar. Yang paling bisa kita ubah adalah dunia dalam atau dunia diri kita sendiri. Selama orang-orang tidak tercabut dari akar budaya menahan diri, dia tidak akan kehilangan pegangan dalam sebuah perjalanan. Maka orang yang semakin menahan diri, orang yang semakin banyak waktunya dengan diri sendiri, nah, dalam bahasa teknis, dia akan menjadi halus dalam berfalsafat, semakin tajam dalam menganalisa, semakin halus caranya menyelesaikan soal-soalnya. Maka orang-orang yang tidak biasa dengan budaya tirakat, biasanya dia jiwanya menjadi dangkal, mudah terbakar, mudah diprovokasi, mudah goyah, mudah tumbang, begitulah. Itu gunanya tirakat. Jadi menjadi pesan penting bahwa tirakat adalah kata lain dari menahan diri. Menahan diri untuk menciptakan situasi dan lingkungan menjadi harmoni. Maka kenapa tirakat ada prihatin, tirakat ada puasa, tirakat ada posa, tirakat ada uposata. Lah apa kata uposata itu? Uposata itu ya, yang kita kenalkan hari uposata, tanggal 15. Pada zaman Sang Buddha, hari uposata itu dijadikan waktu untuk bertemunya Sang Buddha dengan para biku Sang Buddha dengan masyarakat secara terbuka, secara luas dan jadwal yang pasti. Pokoknya setiap bulan purnama Sang Buddha memberikan kesempatan secara terbuka menampung apa yang akan disampaikan dan Sang Buddha akan memberikan sesuatu pesan apa yang diperlukan. Nah, makanya namanya uposata. Upo atau upa artinya dekat, sata itu semua makhluk. Maka coba nanti Teddy boleh buka satu literasi namanya Mahatanha Sakaya bukan Mahasamaya Sutta. Mahasamaya Sutta itu adalah sebuah sutta yang Sang Buddha berkumpul bertemu dengan raja-raja penguasa 31 alam kehidupan. Bayangkan itu. 31 alam kehidupan itu raja-rajanya, kepala-kepalanya berkumpul di saat yang sama. Dan masing-masing mengenakan pakaian kebesarannya. Cari sutanya. Dan yang hebat lagi, pada saat bertemunya di saat itu, yang di dunia luar mereka saling tikam seperti hukum rimba yang besar makan yang kecil. Pada saat Samaya Sutta ini, saat ketemu dengan Sang Buddha itu, semua damai. Tidak ada yang permusuhan. Tidak ada kodok makan, tidak ada ular makan kodok. Tidak ada burung makan kroto. Semua kumpul. Nah itu namanya uposata.
mata. Dunia besar bertemunya raja-raja dari penghuni 31 alam kehidupan, karena yang bertemu adalah yang menghadap adalah rajanya, dan raja di belakang punya masyarakatnya. Dan biasanya masyarakat akan mengikuti apa kata rajanya. Nah, dunia kecil dari Uposatha yaitu menjadi samadhi, sama adi atau sama ada, menyamakan semua yang ada di dalam diri kita sendiri ini. Mata disamakan dengan telinga. Artinya kemauan mata agar tak ngerti kemauan telinga. Yang sering jadi konflik ini kan karena masing-masing ini menuntut. Pada kebutuhan mata beda dengan kebutuhan telinga. Kebutuhan mulut beda dengan kebutuhan perut. Nah, kalau itu bisa ditemukan, bisa dikompromikan, bisa saling menahan diri, ya aman. Kenapa dia sakit perut? Karena mulut tidak mau nahan dengan sambel, gitu kan? Nah, yang disalahkan tukang buat sambel, padahal salahnya sendiri. Coba mulutnya kompromi, kalaupun kurang sambel dikit tidak apa-apa. Dengan begitu perutnya aman. Kan begitu. Mulut juga harus ngerti karena perut itu butuh makan. Meskipun makan kurang enak, makan. Gitu kan? Salad rasanya nggak jelas, ngetan tidak, ke timur tidak, ke barat tidak, makan. Karena ini kebutuhan perut. Kalau saya nggak makan, itu perutnya kan bisa berontak gitu. Nah, begitulah namanya upusata dan begitulah dalam bentuk skala kecilnya namanya tirakat. Karena itu pesan saya, mari dalam menata kehidupan ini, yang pertama kita mengenal namanya cipta, budi, karsa. Dan itu kita harus olah cipta, olah budi, olah karsa. Dengan begitu, nanti prinsip tegas, sikap tidak keras. Kalau ini sudah menjadi kebiasaan, menjadi habit, namanya budaya. Nah, peningkatan kualitas itu namanya teknologi. Karena itu, boleh kita mengikuti perkembangan teknologi. Tapi hendaknya tidak tercabut dari akar budaya. Karena budaya ini akan menjadi kebiasaan dimanapun kita tumbuh, berkembang, berada, dan bertinggal. Ini menjadi penting. Baik, Anumodana Bante. Terima kasih Bante. Baik, berikutnya kami meminta Bante untuk pelimpahan jasa. Silakan Bante. Ya, baik. Mari kita limpahkan jasa kebajikan ini. Semoga semuanya turut mendapatkan kebajikan dan kebahagiaan. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Makhluk apapun yang berkumpul di sini, yang datang dari air, dari darat, dari puncak gunung, dari atas pohon, maupun yang datang dari ruang angkasa. Berkaki dua, berkaki empat, berkaki banyak, maupun yang tidak berkaki. Yang lain melalui kandungan, melalui telur, melalui lembab, maupun yang lain spontan secara langsung. Tanpa kecuali, semoga semuanya turut mendapatkan kebajikan dan kebahagiaan. Abi wadana silisa nicang uda pacayino cataru dhamma wadanti ayu waknu sukang baklang ayudo baladu diro wanado panti panado
Sukang Sadata Medawi, Sukang Suradika Cantik, Ayung Katwang Balang Wanang, Sukang Capati Banedo, Digayu Yasawahoti, Yata Yatu Papa Jatiti, Bawatu Sabda Manggalang, Rakandu Sampai Dewatang, Sabda Buddha Nubawina, Sada Soti Bawantu Te, Bawantu Sabda Manggalang, Rakandu Sampai Dewatang, Sabda Dhamma Nubawina, Sada Soti Bawantu Te, Bawantu Sabda Manggalang, Rakandu Sampai Dewatang, Sabda Sangha Nubawina, Sada Soti Bawantu Te. Sadu, sadu, sadu. Baik, Terima kasih. terima kasih Bante. Nah, baik Bapak Ibu, mari kita tutup acara sebulan pendalaman Dhamma hari ini dengan nama Karapata. Saya akan memimpin nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abiwademi sawakato bhagawata dhammo dhammang namasami supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanghang namami. Nabi Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, Uh, sadu, uh, sadu. Bante, kami Wakasawan Dami Bante dulu. Baik, mari Bapak Ibu kita menghormat kepada Bante. Saya mengucapkan Okasa, ya. Sama-sama kita mengucapkan Wandami Bante. Okasa Wandami Bante. Nah, baik, masih. Aduh Bante, terima kasih. Nah, eh, baik, silakan kepada operator. Nah, ini kami, saya mewakili panitia Bante memberikan sertifikat ini kepada Bante. Mohon kiranya Bante bersedia menerima. Ya, baik, masih. Baik, baik, silakan dilanjutkan untuk pengumuman. Anumodana kepada Romo Ramani, Bapak Ibu yang masih setia mendengarkan kami, setia mengikuti kami hingga episode ke-10 SPD. Dan demikian acara malam hari ini, saya mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih Anumodana kepada Bante dan mohon maaf apabila ada kesalahan Bapak Ibu. Dan saya tutup dengan sebuah pantun. Anak-anak belajar ilmu seni, anak-anak menggambar ayam jantan. Demikian acara hari ini. Berjumpa kembali lain kesempatan. Ya, baik. Terima kasih Bante sudah Masih. berkenan hadir. Sudah pukul 8 di sana ya Bante. Di sini pukul 9 malam. Ya, baik, masih.